Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi dengan channel Gus Gaul. Untuk kali ini dengan konsep yang agak berbeda. Kita mau ngobrol tentang keilmuan tetapi dalam keadaan yang sesantai mungkin gitu ya teman-teman. Jadi untuk kali ini sama dengan sebelum-sebelumnya kita memfokuskan di konten selama bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan kali ini kita akan mengangkat selama sebulan ke depan akan mengangkat tentang membahas tentang ada satu keprihatinan yang cukup menjadi bahasan kita, yaitu tentang karakter, akhlak gitu ya. Sampai sekarang kan tagline-nya ASN juga berakhlak gitu. Meskipun singkatan ya, tapi itu harapan mungkin ya. Satu hal yang melandasi seharusnya menjadi value personal bagi kita semua adalah menjunjung tinggi adab, akhlak, karakter, bagaimana seseorang mampu menjadi dirinya dan sebaik-baiknya secara pribadi itu kuat itu. Setinggi apapun ilmunya, karakter dan adab dan akhlak itu harus dipegang. Nah, kita masih juga bersama dengan narasumber utama channel Gus Gaul, yaitu Bapak Dr. Miftahul Khoiri, dosen wakil dekan. Nah, sekarang ini bulan Ramadan yang lalu belum ya? Sudah. Oh, sudah ya? Oh, agak terima ini. Ya, saya ralat. Wakil dekan fakultas ya Tarbiyah ya, Pak? Iya. IAIN Ponorogo. Kita akan santai membahas ini beberapa menit kemudian dan akan insya Allah akan berseri sampai di akhir Ramadan. Semoga channel ini dan apa yang kita bahas dan disampaikan oleh Pak Dr. Miftah bermanfaat bagi kita semua, terutama bagaimana ikut berkontribusi secara keilmuan, memberikan landasan karakteristik seseorang. Kita akan yang dibahas nanti di kitab Akhlak Lil Banin. Jadi ya nanti Pak Miftah lah nanti yang akan menyampaikan. Teman-teman silakan nanti kalau mau tanya dan lain-lain. Dan bagi para pemirsa channel Gus Gaul, silahkan nulis komen jika ingin berdialog dengan Dr. Miftah dan nanti bisa kita angkat di sesi-sesi kemudian. Silahkan Pak Dr. Miftah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang berbahagia, kita ketemu kembali sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh host bahwa ada keprihatinan yang mendalam gitu ya. Anak-anak hari ini kayaknya lebih senang melihat handphone daripada kemudian membaca buku atau kitab, kira-kira seperti itu. Orang kalau membaca HP itu bisa berjam-jam gitu, tapi kalau membaca kitab itu baru 5 menit itu rasanya matanya sudah pedes gitu ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang seharusnya dimiliki oleh anak terkait dengan akhlak begitu ya. Sehingga ada pertanyaan, bimada yatakhallaqul waladu, dengan apa anak itu harus berakhlak, kira-kira seperti itu. Dijelaskan di kitab ini, yajibu alal waladi ayyatakhallaqa bil akhlaqil hasanati min sigorihi. Wajib bagi seorang anak itu untuk memiliki akhlak yang baik semenjak kecil. Cuma masalahnya membentuk akhlak yang baik itu nggak gampang. Kadang-kadang kalau anak kecil itu memang ya sebaiknya dibiasakan, kira-kira seperti itu. Sudah dibiasakan aja kadang-kadang masih masih ngapusi. Masih apa ya ngapusi itu, masih suka berbohong, kira-kira seperti itu. Maka di sini bagaimana semenjak kecil itu anak-anak harus kita biasakan untuk berakhlak yang baik, biar kalau ketemu dengan orang yang lebih tua umurnya itu enggak, "Lek mau kemana, Lek?" Bukan begitu ya. Jenengan mau kemana, misalnya kan begitu ya. Untuk apa? Lita'isa mahbuban fi kibarihi. Kalau anak itu sejak kecil dia memiliki akhlak yang baik, maka diharapkan ketika dia besar itu akan dicintai oleh banyak orang. Ini yang Karena kebaikan akhlaknya. iya, karena kebaikan akhlak tadi. Jadi kalau mulai dari kecil itu dibentuk sehingga harapannya besar itu kira-kira menjadi lebih baik sehingga dicintai oleh banyak orang. Lah kadang-kadang ada orang yang
maunya itu main kompas saja. Waktu kecil nggak mau dibentuk, ya gede biasanya malah metengkelek gitu ya. Metengkelek itu apa Mas bahasa Indonesia nih Mas? Ya pokoknya angan dinasihati lah ya, semaku gua gitu ya, semaku gua. Yardu anhu rabbuhu. Jadi kalau mulai dari kecil akhlaknya bagus, maka besar akan dicintai oleh banyakkan manusia. Kemudian Allah akan ridho dengan akhlak yang dimilikinya. Wa yuhibbuhu ahluhu, pasti keluarganya akan mencintainya karena dia memiliki kepribadian yang baik. Kadang-kadang kan begini ya, anak dua saja, yang satu kadang-kadang ke utara, yang satu ke selatan, temu-temu berantem kan ya. Akhirnya keluarganya suasana kayak kapal pecah gitu ya. Setiap hari nggak ada lu, nggak rame kan itu katanya begitu. Wa jami'un nasi, jadi bagaimana anak yang sejak kecil akhlaknya bagus itu besar dicintai oleh sesamanya, Allah ridho kepadanya, kemudian manusia pada umumnya akan mencintainya. Pertanyaannya, bagaimana itu bisa dilakukan? Wa yajibu alaihi aidon, oleh karena itu anak ini wajib untuk melakukan hal sebagai berikut. Apa itu? Ayyabta'ida anil akhlaqil qabihah. Hendaknya anak itu menjauhi dari akhlak yang tidak terpuji ya. Contohnya apa? Yang bujuk, enggak jujur, sesuatu yang sederhana tapi kayaknya butuh perjuangan gitu ya. Kadang kan begini, kita merintah kepada seseorang untuk membelikan sesuatu, kita lihat dia jujur atau tidak, itu kan apakah dia akan menyampaikan kembalian uang itu atau tidak kalau memang masih sisa. Walaupun sedikit, tetapi kalau itu disampaikan akan menjadi satu kebiasaan yang baik, kira-kira seperti itu. Kaila yakuna makruhan, agar dia ini menjadi orang yang tidak disenangi, kira-kira begitu ya. Wong kita ini kalau punya teman atau punya anggota keluarga yang suka nggak jujur kan geding juga ya, mangkal kira-kira iki bocah men dadi apik iki piye carane kan. Padahal yang mangkal itu kadang juga nggak jujur. Lihat orang nggak jujur masih mangkal. Tapi baik Mas, tidak jujur ditambah tidak jujur menjadi ini pintar yang bikin 1+1, nah itu loh rumus motivasi itu loh. 1+1 kalau 0 itu sebenarnya sopo kayak 1+1 plus itu jadi iya. Jadi mungkin sekali dia tidak berbuat jujur, yang kedua kalinya tidak berjujur lagi, ketahuan akhirnya. Lagi 1+1 min hancur. Iya. Ini diteruskan, la yardu anhu rabbuhu wa la yuhibbu ahluhu. Ya pastilah kalau tidak jujur itu Allah juga nggak akan ridho, keluarganya juga nggak akan senang kan gitu ya. Wala hadun minan nasi, apalagi masyarakat mesti kalau ketemu wah seneng membujui kan itu. Inilah akhlak yang sederhana tetapi memberikan dampak bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Berakhlak yang mulia itu memang harus kita biasakan dari kecil. Yang repot itu kalau sudah jadi tokoh terus suka bujuk, itu kan nggak enak ya. Lah terus apa sih ngerti menurut kan gitu ya. Itu apa karena dari kecil nggak dididik akhlak atau gimana Pak? Itu mungkin pas di tengah-tengah itu kesambet kira-kira begitu ya. Berarti aku ya, berarti ada tidak jaminan, berarti orang jalan itu mesti menggo. Ya. Biar menggo teman-teman gimana itu? Itulah yang namanya ujian hidup gitu ya. Sehingga di sini ada pembahasan yang namanya al-waladul adib, anak yang terdidik, kira-kira seperti itu. Pemirsa yang berbahagia, al-waladul adibu yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Anak yang terdidik itu akan memuliakan kedua orang tuanya dan para gurunya. Nah ini sekarang sedang berkembang di kalangan anak-anak ini, katanya begini, guru itu kan kalau di dalam kelas, kalau di luar kelas kan sudah beda lagi. Padahal tidak seperti itu ya. Kenapa? Guru itu secara fisik berinteraksi dengan murid-muridnya di kelas, tetapi sebenarnya ada hubungan batiniah yang itu tidak ada ceritanya mantan murid itu nggak ada ya. Apalagi mantan guru itu. Sehingga inilah di dalam konsep akhlak itu bahwa antara guru dengan
murid ini bagaimana saling menyambung, baik secara batiniah maupun secara spiritual, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada kalanya orang kadang di tengah-tengah beliau tahajud pasti itu menyelipkan sebagian doa yang diberikan kepada para muridnya, agar muridnya itu kira-kira mendapat ilmu yang bermanfaat begitu ya. Ya nggak ada ceritanya kemudian mantan murid itu nggak ada, atau mantan guru lah. Ini yang kemudian bagaimana anak-anak kita ajarkan tentang bagaimana menghormati kepada kedua orang tua, sehingga kalau mau berangkat sekolah anak biasa kita biasakan untuk salim gitu ya, salaman dengan kedua orang tua. Kemudian nanti kalau sudah sampai di sekolah gantian salim dengan para gurunya, mau masuk gitu kelas ya, itu mau sama. masuk kelas gitu. Ini hal-hal yang kelihatannya sederhana tapi sebenarnya ada kandungan nilainya. Ya, ada nilai-nilai yang sangat mendalam kalau kemudian kita biasakan bahwa menghubungkan batin antara guru dengan murid itu diantaranya ya Betul. bisa kita lakukan dengan cara salim tadi itu ya, mengucapkan salam kemudian musafahah begitu. Dan itu ujungnya keberkahan ilmu, Pak. Iya, keberkahan ilmu. Jadi melihat wajahnya orang soleh saja itu menjadi sebab bahwa orang itu akan mendapatkan kebaikan, kira-kira seperti itu. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh kemudian kita berbuat nggak baik kan ya malu ya, kira-kira seperti itu. Makanya kemudian dijelaskan anil mar'i fas'al an qarinihi, tentang akhlak seseorang tanyakan dia biasanya berteman dengan siapa. Kan ini ya. Kalau temannya dengan guru insya Allah nggak ada lah guru itu kemudian menjerumuskan muridnya untuk menjadi tidak baik kecuali guru dukan gitu ya. Ini gini Pak Miftah, karena di sesi awal di atas ilmu adalah adab. Sebenarnya positioning ini untuk memperkuat apa? Ini dijelaskan ya, di suatu saat Imam Syafi'i itu pernah mengatakan begini, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi kemudian tidak bertambah hidayahnya. Mungkin dalam konteks seperti ini ya ada keterkaitannya dengan bahwa hidayah itu kan mengarahkan seseorang kepada kebaikan, kira-kira bagaimana membawa diri lebih baik gitu ya, kira-kira membawa diri lebih baik. Jadi yang kita khawatirkan itu kalau ada orang yang secara akademik intelektual bertambah, kayaknya ilmunya tambah tetapi kemudian akhlaknya tidak menjadi lebih baik. Ini yang kemudian menjadi masalah gitu ya. Kenapa? Karena orang yang terdidik itu biasanya kan pancaran dari ilmu yang dimiliki itu kan menunjukkan akhlak yang baik, kira-kira seperti itu. Nah ini yang kemudian masyarakat yang terdidik itu mestinya semakin hari semakin baik ya, tidak arogan gitu ya, kira-kira seperti itu. Salah satu indikasinya tadi kalau ketemu dengan orang yang lebih tua dia menghormati, kalau ketemu dengan orang-orang yang di bawahnya itu tumbuhlah yang namanya kasih sayang, bukan kemudian sekali ketemu ngejak gelut kan itu ya. Tidak seperti itu, sehingga di sini dijelaskan tadi ada yahtarimu walidayhi wa muallimihi wa ikhwanahul kibar. Jadi dengan teman-temannya yang agak gede itu kalau ketemu ya kira-kira sopan lah, wong dalam dunia persilatan apa ini di jalanan itu kalau ketemu sama seniornya itu begini. Salim suhu kan gitu ya. Iya, memberikan apa penghormatan, kira-kira seperti itu ya. Awakmu yang ngono. Wa kullu man huwa akbaru minhu. Jadi kalau ketemu dengan orang bukan gede badannya Mas, tapi maksudnya akbaru sinan ya, jadi yang lebih senior umurnya, kira-kira seperti itu. Itu ya menghormati. Wa yarhamu ikhwanahu shighar. Jadi kalau ketemu dengan anak-anak yang usianya di bawahnya itu muncul kasih sayang, bukan gini awam cah cilik rasa melok-melok gitu ya. Tetapi setidaknya kepada anak-anak kecil itu menyayangi. Wa kullaman huwa asgharu min. Jadi kepada orang-orang yang, setiap orang yang lebih kecil dari dirinya itu dia akan dia sayangi, kira-kira seperti itu. Ini yang
akhlak-akhlak yang kelihatannya sederhana ya. Tetapi ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat menyenangkan gitu ya. Hasilnya luar biasa. Iya, Mas. jadinya luar biasa. Sulitnya istiqomahnya. Iya. Tapi hasilnya itu luar biasa, Mas. Dari kecil tidak terdidik itu sulit. Iya. Tapi nggak ada kata patah semangat untuk selalu berproses menjadi lebih baik, Mas. Iya. Benar. Iya. Jadi kalau misalnya anak-anak kecil itu kan Mas, bahasanya masih polos sih ya. Tergantung siapa yang menginstal kira-kira seperti itu ya. Iya, dia ketemu sama siapa. Biasanya kalau ketemu dengan komunitas yang nama hewan disebut semuanya itu, makanya itu yang keluar itu. Sing api-api aja. Iya, sing api-api aja. Jadi kalau ketemu Assalamualaikum misalnya kan gitu ya. Ketemu teman-temannya begitu. Cak, piye kabare Mas? Piye kabare kan gitu ya. Bagaimana kabarnya itu? Itu kok kayaknya enak ya kalau dilihat begitu. Kayak kertas putih gitu. Iya, iya. Kayak irang kayak Iya. merah-merah kayak hijau-hijau aja. Bener Pak Elis. Jadi selain dia ini menghormati kepada orang tua, gurunya, kepada teman-temannya yang lebih tua umurnya atau yang di bawahnya, itu diantaranya ada lagi wayasduku fi kalamihi. Jadi kalau dia berbicara itu jujur lah kira-kira begitu ya. Sehingga disampaikan di dalam hadisnya Rasulullah itu as-sidqu yahdi ilal birri, bahwa kejujuran itu bisa mengarahkan seseorang kepada kebaikan. Jadi bagaimana anak-anak ini mulai dari waktu kecil kita biasakan jujur gitu ya, bukan jujur kacang hijau loh ya, tapi jujur bersikap kira-kira seperti itu. Bagaimana anak-anak kalau misalnya kita kasih uang jajan 5.000, kemudian dia habisnya berapa, kemudian sisanya masih berapa. Kadang-kadang juga ngasih duit kok ditanyakan kembaliannya berapa kan itu ya. Ini kayaknya nggak ikhlas deh kan itu ya. Bukan itu pada persoalannya, tetapi sebenarnya bagaimana kita mengajari anak-anak itu kira-kira jujur dan tanggung jawab ya Pak. Ya. Bukan persoalan 5.000-nya Mas kan gitu ya. Biasanya kalau 5.000 dipakai beli pentol berapa kan gitu ya, sisanya ada berapa. Es putu hijau. Iya, dipakai Dapat beli satu satu gelas kira-kira gitu ya. Berapa bungkus Mas? Iya. Saya 5.000 dapat 20 ya? Iya. Boleh tapi separuh Pak. Iya. Boleh separuh, iya. Ini ada lagi wayatawadhu ma'annas. Jadi kalau dia bertemu dengan sesamanya itu punya andap asor gitu ya. Nah itu. Jadi ya ternyata sikap-sikap yang kelihatannya kayak datar-datar gitu, biasa-biasa saja. Tapi kalau ini dipraktekkan, ketemu dengan sesama andap asor, kepada anak-anak yang kecil menyayangi, kepada yang tua menghormati. Wah, itu indah ya kalau bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini problemnya lah sekarang ini, ada anak-anak kalau dinasihati begitu malah melili ya. Ini yang menjadi masalah kita bersama. Wayasbiru alal ada. Bagaimana anak-anak juga ketika dia sakit itu juga kira-kira sabar lah gitu ya. Kadang kita ini kena gigitan nyamuk saja, nyamuknya cuman satu sebenarnya, tapi dikejar ke sana kemari kan itu. Oh, yang banyak temannya ya. Wa yasbiru alal adza wala yuqati'ul aulad. Bagaimana kemudian kita ini tidak memotong persaudaraan, kira-kira seperti itu, memutuskan silaturahim, kira-kira seperti itu. Wala yatakhasamu ma'ahum, ya jangan dibiasakanlah anak-anak ini suka berantem dengan sesamanya. Kadang-kadang rebutan perkara ra jelas gitu ya. Sehingga anak-anak suka berantem. Wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika. Bagaimana anak itu tidak ngencengkan suaranya. Biasanya kan gini Mas. Itu kalau bagian adab ya. Iya, kalau nggak ngegas kayaknya nggak rame itu ya. Ada persoalan yang kecil, tetapi kemudian kayaknya di blow up menjadi gede gitu ya. Padahal seharusnya kalau kita ini ada sesuatu yang kita anggap sebagai masalah itu ya, wong kita ngomong kenceng-kenceng aja nggak boleh, apalagi kemudian
persoalan yang kecil tetapi kemudian Dengan emosi. Iya, kalau nggak ngegas nggak asik itu tadi. Di sini dikatakan wala yarfa'u sautahu tadi. Jadi bagaimana jangan kita ini mengeraskan suara kita di saat kita berbicara dengan sesama kita. Idza takallama au dhahika. Ya boleh deh, mungkin kita tertawa ya, tetapi yo jangan kenceng-kenceng ya, kira-kira seperti itu. Kenapa katanya kalau tertawa dengan kenceng-kenceng itu yumitul qalb gitu ya, mematikan hati, ya. Mematikan hati, kira-kira seperti itu. Maka bagaimana anak-anak sejak dari kecil kita ajarkan kepada mereka untuk berakhlak yang mulia. Ya biasa deh kalau anak-anak kecil rebutan mainan itu, ya biasanya mereka masih belum bisa berbagi. Tapi yang ada ya rebutan itu tadi, kira-kira seperti itu. Ada yang mau tanya ini? Iya, ini menarik Pak Ustaz. Artinya kalau saya melihat anak-anak ini kan anak di sekitar kita atau anak kita ya, ini kan banyak waktu. Kalau di sekolahan itu paling waktu 5 jam. Sisanya itu 24 di jam rumah. itu di rumah. Artinya apakah ini bagian dari ketika anak itu tidak baik atau tidak jujur, itu Dominasi pengaruh dari orang rumah. ya? Iya, ada bahasa guyon kan begini ya. Anak ini sebenarnya cerminan dari akhlak kedua orang tuanya. Kalau kita sudah kena ungkapan itu, kayaknya kalau di luar itu, iya anak sopo kan gitu ya. Duduk muridnya gurunya sopo gitu ya. Muridnya sopo gitu ya. Tapi yang ada yang ada gini. Aman berarti. Iya, itu anak sopo kan gitu ya. Sehingga ada pendapat yang mengatakan bahwa anak itu cerminan dari perilaku kehidupan keluarganya sehari-hari. Maka iya, karena pendidikan yang pertama dan utama itu keluarga. Sehingga di dalam ayat Al-Qur'an kan dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu artinya bagaimana kita diperintahkan untuk melindungi diri kita sendiri dan keluarga kita dari sesuatu yang bisa mendorong untuk masuk neraka, kira seperti itu. Cuman kadang-kadang begitu ya, karena kita sebagai orang tua itu memiliki keterbatasan juga. Iya, maka dengan keterbatasan yang kita miliki, kayaknya penting juga kita suatu saat itu mendatangkan ustadz ke rumah untuk mengajari anak-anak tentang membaca Al-Quran. Atau mungkin juga mengajari tentang sopan santun, kira-kira seperti itu. Karena anak-anak kadang kan kalau dinasihati gurunya itu mau anut ya, tapi kalau sudah di rumah orang tuanya nggak mau. Iya, katanya kita ini disuruh taat sama bu guru saja, sama pak guru. Kalau sama orang tua kayaknya nggak disebut di sekolah kan itu ya. Atau kalau sudah waktunya ya dipondokkan itu ya. Iya, salah satu cara, karena kita sebagai orang tua memiliki keterbatasan, bukan berarti kita tidak sayang dengan anak-anak kita atau nggak tanggung jawab gitu ya. Iya, tapi mungkin, bagian justru tanggung jawab itulah kita sekolahkan dengan baik. Iya, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi mengirim anak ke pondok itu, ke pesantren dalam langkah iya, harus tega demi kebaikan. Kamu masih anak-anak kan? Iya, harus tega Pak, karena apa ini bagian dari sebuah perjuangan. Kapan masuk? Besok. Iya, bagian dari perjuangan bagaimana mengirim anak-anak kita agar memiliki akhlak yang baik. Kira-kira seperti itu. Iya, pemirsa, jadi di episode awal ini sudah sudah masuk daging ini pembahasan. Masih mentah. Yang pertama, ya awal-awal ya. Yang pertama, yang senior itu menyayangi yang junior itu menghormati yang senior, yang kedua menghormati kedua orang tua, yang ketiga adab tidak boleh bicara keras-keras. Terus andap asor, punya etika dan sopan santun, dan berkata jujur atau berperilaku jujur. Mungkin pembahasan kita itu dulu. Habis ini kita lanjutin lagi. Nah, pemirsa, jadi kita di depannya ada kopi ini karena syuting kita itu malam hari, jadi ada kopi. Iya, gelasnya cuma 4 ini. Oh iya, habis ini tambah. Iya. Monggo closingnya Pak Miftah. Ya, pemirsa yang berbahagia, mendidik anak di waktu kecil itu lebih penting daripada kemudian membiarkan mereka untuk tidak kita didik akhlak dengan yang baik sehingga terlambat untuk bisa menjadi baik. Maka
senyampang anak-anak kita masih kecil, bagaimana mereka kita biasakan dengan akhlak yang baik. Harapannya dia bisa tumbuh kembang menjadi orang yang baik, kepada orang tuanya hormat, kepada gurunya juga hormat, kepada sesamanya menyayangi. Itulah harapan kita bersama ketika anak-anak sudah kita posisikan dengan kita beri pondasi yang baik itu, harapannya tumbuh besar menjadi orang yang dicintai oleh masyarakat. Kira-kira begitu. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, kita ketemu di ngaji bareng-bareng teman-teman ini. Semoga bermanfaat, bersambung ke episode-episode dan hari-hari berikutnya. Ikuti terus channel Gus Gaul. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Miftah dan teman-teman semuanya ini dalam diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Amin. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.